Oke, sudah terlihat ya slide-nya. Nah, ini yang pertama ini matematika di Cina kuno. Eh, yang sebenarnya konsep matematika yang paling sederhana yang ada di setiap peradaban kuno itu adalah sistem bilangan, gitu ya. Karena itu yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, gitu ya, dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu berkaitan dengan bilangan. Seperti kemarin di Babilonia eh, sudah mengenal apa namanya sistem bilangan begitu ya, bagaimana dia menuliskan bilangan-bilangan tertentu itu. Nah, di Cina kuno juga demikian. Nah, ini. Jadi kalau di kemarin di apa namanya Babilonia itu ada bentuk ada hampir sama lah ya, ada batangnya tapi ada di ujungnya tuh ada gambar tertentu gitu ya. Nah, kalau di sini di eh, sistem bilangan Cina kuno ini disebutnya yang paling awal itu Chinese counting rods ya. Counting rods. Nah, kalau di Chinese counting rods ini dia ada eh, dua representasi gitu ya dari bilangan. Ada zongs sama hangs. Kita lihat perbedaannya ya. Nah, mirip-mirip sebenarnya di sini kalau yang 1 sampai 5-nya zongs itu direpresentasikan dengan batang-batang vertikal. Kalau yang hangs itu sama sesuai ya, satu tuh satu goresannya dua dua sampai lima. Tapi kalau hangs itu batangnya itu horizontal gitu ya. Kemudian 6 7 8 9 juga demikian. Tapi bedanya posisinya ya, posisi eh, kalau 6 itu seperti huruf T, di zongs kalau di hang seperti T terbalik. Kemudian kalau 7 demikian gitu ya. Kalau 7 itu eh, yang duanya itu adalah yang vertikalnya, 7 di zongs ya. Kalau 7 di hangs, duanya itu yang horizontalnya. Demikian seterusnya sampai ke 9. Nah, penggunaan zongs dan hangs ini itu merepresentasikan nilai tempat yang berbeda. Kalau zongs yang atas itu merepresentasikan satuan, ratusan, kemudian puluhan ribu ya, dan seterusnya ya. Jadi dia apa namanya? Apa kalau misalnya beda dua tempat ya, satuan, ratusan, puluhan ribu. Kemudian juga berarti kalau habis puluhan ribu berapa jutaan gitu ya. Nah, kalau di hanks itu selang-seling juga. Jadi hanks itu menyatakan puluhan, kemudian ribuan, kemudian ratusan ribu gitu ya. Dan juga berarti puluhan juta gitu dan seterusnya. Seperti itu. Jadi dia ada dua tipe, zongs dan hanks. Nah, bagaimana penggunaannya? Misalnya seperti ini. Nah, misalnya bilangan 578. Nah, berarti eh, 5 di sini nilainya apa? Ratusan ya. 500. Kalau ratusan itu pakai zongs atau hands. Kita cek di sini. Ratusan itu pakai Zongs. zongs, betul. Jadi limanya yang vertikal. Kemudian 70 ya. 70 itu puluhan pakai hands. Berarti tujuhnya pakai yang apa namanya yang hands, 7 yang hands. Nah, kemudian 8-nya ini bernilai satuan, berarti pakai 8 yang satuan. Jadi 578 itu representasinya seperti ini. Atau kalau di bilangan yang lainnya ada 1996. Berarti satunya itu adalah 1 ribuan. 1.000 itu ribu pakai uh, hands ya. Hands di sini berarti satunya yang hands. Kemudian 900, jadi dia selang-seling ya. 900 pakainya yang zongs, 90 pakainya yang hands, kemudian eh, 6 satuan 6 pakai yang zongs lagi. Jadi 1996 ini.
Oke, bisa dipahami ya penggunaan bilangan ini. Nah, coba ini ada beberapa. eh, nah, coba boleh saya ini apa namanya? Kalian boleh tulis langsung ya. Saya ini sudah eh, enable annotation for others, jadi kalian bisa pakai anotasi. Bisa nggak tulis di sini? Bisa ya. Silakan tulis. Siapa yang mau coba menuliskan bilangan 396, 951, 105, dan 2022. Coba silakan raise hand boleh. Mau coba? Saya coba dulu. Thousand. Oke, silakan Rezan. 109,39 berarti kelihatan nggak Bu annotate saya Bu? Belum kelihatan. Nah itu kelihatan. Oke, kelihatan. Ini 300. Salah Bu, salah Bu. Kalau ratusan pakainya yang tegak. Terus puluhan kayaknya yang mendatar. 9 ya. Berarti 4 sama 6. Oke. Salah Bu, yang ini Bu, bentar. Coba. Oke. Nah, bilangnya tuh gini. Eh, perlu kembali lagi ke slide berikutnya. Ingat nggak tadi? Ingat Bu, ingat. Nah, Nah, ini ini pakai yang vertikal itu 300. Terus eh, kalau puluhan pakai yang horizontal. Bentuknya gini. oke. Heeh, Terus yang satuan balik lagi pakai yang vertikal 6 kayak oke. gitu. Bener ya? Ya, jadi 300 dan 6-nya kita cek ya. 300 dan 6-nya itu pakai yang apa? Pakai yang zoom. Zongs ya. Yang zongs. Oke. Kemudian kalau yang 90-nya pakai yang hangs. Oke ya. Boleh ya. Berikutnya, Ibu, saya mau nyoba yang nomor 2, Bu. siapa tuh? Adita ya? ya Bu. Ya, silakan sebentar. Saya mungkin ganti warna dulu ya, biar. Ya, silakan Adita nomor 2. Begitu bukan Bu? Betul ya. Ini masih ratusan. Jadi ini pakai Zongs, Hangs, terus Zong. 151. Nomor 3 ini coba Triani. Di chat ya. Nomor 4-nya Anita. Silakan nomor 3 Triani. Nah, ini 105 ya, Bu? Iya, 105. Gimana tuh? Gimana ya, Bu? Kan kalau 100 pakai zong ya, Bu. 100. 100, oke, ke Zong. Nah, nolnya, Berarti nggak ada Hangs-nya dong. Ya, karena puluhannya kan nggak ada. iya. Berarti langsung 5 gitu, Bu. Mm-mm. Kayak gini, Bu. Ya,
Oh, Coba kalau misalnya seperti ini, misalnya nggak ada spasinya ya, 105 kayak ini dan nggak ada angka 0 kan, belum kenal 0. Ini bisa iya. merepresentasikan eh, bilangan yang lain nggak? Atau ya ini hanya merepresentasikan bilangan 105 aja? Kira-kira gimana? Yang pertama tentu jangan terlalu dekat ya, karena dia kan dua bilangan yang berbeda. Nah, terus ada bilangan lain nggak yang direpresentasikan oleh eh, bentuk ini selain 105? Nggak ada sih Bu harusnya. 204 Bu. Nggak ada. Kalau Enggak dong, Kalau nggak 100%, 204, kan 5. Berapa? 204 kan 2 sama 4 gitu. Jadi kayak sama-sama ada oh, kalau 6 nggak di ada garis. spasinya. Oh, oke, makanya kan tadi saya bilang ini posisinya harus jelas kan. Kalau ini kan cukup jelas ya. Satunya eh, apa namanya terpisah dari yang 5 nih. Itu ya. Ya, Iya, berarti Bu. ya seperti ini kira-kira. Kalau yang 2022, 2022, nah ini juga mirip-mirip nih kasusnya. Gimana coba tadi siapa? Anita ya. Iya, Ibu. Bentar. Ya, silakan. Untuk 2000-nya pakai Hanks, 20-nya Hmm. pakai Hanks juga, terus 2-nya pakai Zong. Benar nggak, Oke, Ibu? jadi Hanks dan Zhang gitu ya. Nah, itu ya eh, manfaat ada perbedaan Zhang dan Hanks ya untuk mengantisipasi adanya bilangan-bilangan seperti ini. Itu ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau tanya ya, kira-kira eh, dibandingkan dengan sistem bilangan Babilonia yang pekan lalu sudah kita bahas, apa saja nih perbedaannya atau mungkin keunggulannya si Chinese Counting Rods ini? Ada yang mau berpendapat? Apa bedanya? Atau mungkin keunggulan, misalnya, atau mungkin kelemahan dibandingkan dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya di sistem bilangan Babilonia. Silakan. Izin menjawab, Ibu. Untuk sistem Babilonia itu menggunakan basis 10, sedangkan di Cina kuno itu menggunakan basis 10. Yang Babilonia basis 60. Babilonia 60, kalau yang Chinese ini 10. 10. Oke, itu ya. Di antara perbedaannya betul. Kalau kemarin kita pakai seksagesimal ya. Nah, kalau ini sudah mulai mengenal eh, apa namanya ya, udah mulai mengarah ke sistem desimal gitu ya. Ada lagi? Ibu izin berpendapat, Bu. Ya, silakan Farihan. Kalau menurut saya, secara penulisan juga lebih mudah yang Hong. Ini apa Bu namanya? Hong sama Zeng ya, Bu? Chinese Counting Rods ya. Ya, lebih mudah yang Cina dibanding sama yang Babilonia kemarin. Kalau Babilonia kemarin kan simbolnya susah gitu ya, Bu, buat ditulis. Oke. Jadi kalau misalkan ada angka yang besar, menurut saya lebih enak dilihat buat yang Cina ini, Bu. Oke. Dan kalau kemarin kayak itu kayak ditampung. Nah, tadi udah ada dua ya dan benar tadi Adinda dan apa Farihah ya menyebutkan beberapa perbedaannya. Ada lagi nggak? Apa lagi kira-kira? Saya mau, Bu. Ya, silakan Zidan. Jadi untuk yang Cina ini dia lebih mudah karena dia memperhatikan nilai tempat gitu. Jadi yang satuan itu zong, terus gantian ke hong, lalu ke zong sesuai nilai tempatnya. Itu nggak Oke, sih betul ya. bahasanya? Ya. Jadi udah mulai mengenal nilai tempat. Jadi lebih sederhana penulisannya kan ya. Kalau di Babilonia kemarin kita ya cukup banyak kan. Kalau misalnya sampai puluhan ya kita harus tahu kan bentuknya seperti apa ya walaupun polanya mirip-mirip gitu ya. Tapi kalau di sistem Chinese Counting Rods ini karena udah kenal nilai tempat, jadi kita hanya cukup mengetahui apa namanya simbol untuk 1 sampai 9 kan, walaupun dua tipe gitu ya. Ada lagi?
Nah, tadi kan lebih ke kelebihan-kelebihan gitu ya. Kalau kelemahannya apa dibandingkan dengan sistem bilangan modern? Izin Ibu, Ya, Sandi. menurut saya eh, susah nanti kalau merepresentasikan misalnya Hmm, angka 1.500 kan nolnya di Oke, belakang. oke, 1.500 ya. Gimana tuh susahnya Sandi? Kan kalau pakai seperti aturan tadi, mulai dari zong Mm-mm. yang satu, limanya hangs. Nah, yang nol kan nggak tahu Bu. Nol Betul. nol terakhirnya. Iya, kalau misalnya coba Sandi bisa nulis nggak kalau 1.500 nih ya, kita kan udah tahu nih bilangannya mau ngomong 1.500 itu representasinya gimana kira-kira? 1.000-nya pakai apa? 500-nya pakai apa? Sebentar Ibu. Salah, salah. Seperti ini Bu, mungkin. Oke, 1.000-nya yang pakai apa tuh? Yang pakai zong sebenarnya. Oh, hangs, hangs. 1.000 pakai hands. Oke, 500-nya yang zongs. Nah, ini kan kalau karena kita tahu kan kita mau merepresentasikan 1.500 kan benar ya. 1.000 kemudian 500. Nah, tapi bentuk ini bisa merepresentasikan nilai yang lain nggak? 15 Ibu. Nah, bisa juga kan ya, gitu ya. Nah, salah satu kelemahan dari sistem Chinese Counting Roads ini seperti itu ya. Kenapa dia bisa punya apa problem atau kendala seperti ini? Kira-kira. Selain tadi Karena sistem nilai tempatnya belum sempurna ya. Terus apa lagi? menurut Dia saya belum kenal. karena Hmm, tidak ada representasi angka nol Ibu. betul. Nggak, belum kenal angka 0 gitu. Jadi nilai tempat yang tadi udah disusun itu di bilangan-bilangan tertentu punya kendala. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Saya izin ini ya, clear anotasinya. Kita lihat berikutnya. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa kelemahan dan kekuatan. Oke, jadi kekuatannya tadi sudah disampaikan juga ya oleh kalian. Di antaranya adalah mulai mengenal sistem nilai tempat, ya, positional number system. Jadi udah kenal nilai tempat dengan tadi sederhana sekali ya, ada zong sama hangs itu untuk merepresentasikan nilai-nilai tertentu. Kemudian sudah mulai mengenalkan konsep sistem desimal ya. Kalau kemarin di Babilonia masih pakai seksagesimal, nah kalau di Chinese Counting Roads ini sudah mulai mengenalkan konsep sistem desimal walaupun belum sempurna. Dan tadi juga disebutkan kelemahannya diantaranya tidak mengenal angka 0 gitu. Sehingga walaupun udah ada tadi positional number system, tetap untuk bilangan-bilangan tertentu ya mungkin akan rancu gitu ya, akan punya kendala. Nah, ini apa namanya? Tadi bilangan yang Zhong Hangs itu benar-benar yang Cina kuno yang awal-awal banget. Nah, peradaban Cina kan lumayan lama kan ya. Peradaban Cina kuno itu lumayan lama. Nah, sistem bilangannya pun mengalami evolusi gitu ya. Di antaranya, oke ini videonya nggak bisa diklik. Ini saya terkendala apa namanya menyalakan videonya dan mungkin waktunya juga terbatas ya nanti
saya bagikan PPT-nya, mudah-mudahan kalian bisa jalankan videonya ya masing-masing, nanti coba disimak. Nah, oke. Chinese counting crows ini mengalami beberapa evolusi ya, diantaranya seperti ini. Jadi kalau tadinya direpresentasikan dengan garis-garis gitu ya, batang-batang, dari 1 sampai 9 ini masing-masing ada bentuknya, ada lambangnya, ada simbolnya. Nah, kemudian dia berevolusi diantaranya dengan noktah-noktah seperti ini. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 6, 7, 8, 9-nya itu dia apa namanya dengan simbol seperti ini dipisahkan dengan garis. Jadi kalau 6 ada noktah di atas garis, 1 noktah di bawah garis. Kalau 9 ada 1 noktah di atas garis, ada apa namanya 4 noktah di bawah garis. Kalau kalian melihat bentuk yang seperti ini, titik-titik atau bulatan-bulatan atau noktah ini, ya udah keburu ini ya. Nah, ini kaitannya sebenarnya dengan sempoa atau abakus ya. Kalau ini kalian eh, pernah lah ya lihat ya, atau pernah menggunakan nggak waktu di SD dulu mungkin sempoa pernah nggak? Kalau saya zaman SD itu apa namanya ada nih pernah kenal ya sama bukan mainan alat hitung ini sempoa. Kalau zaman kalian SD masih ada nggak nih sempoa? Pernah kenal nggak? Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Pernah, Pernah ya. Ibu. Ini abakus ya, Chinese abakus. Nah, ini merupakan kalkulator tertua di dunia gitu ya. Jadi sebelum sekarang kalkulatornya canggih-canggih, eh, kalian ini beberapa ikut eh, internship di Casio kan ya. Casio kan mungkin sekarang apa mengeluarkan versi-versi terbaru dari kalkulatornya gitu ya. Banyak banyak fitur-fitur dan segala macam makin modern kemarin gitu ya. Tapi kalau yang tertua, kalkulator yang paling tua adalah Abacus ini, Chinese Abacus gitu atau Sempoa. Nah, ini eh, dari sana tadi ya evolusinya, eh, kalau mau menuliskan angka, eh, merepresentasikan bilangan 6 misalnya seperti apa dan seterusnya ya. Oh, ini namanya Swan Pan ya. Mungkin sempoa yang paling tua. Kalau sekarang mungkin udah macam-macam juga ya bentuk sempoa kan ya. Warna-warni gitu ya. Atau mungkin aturan-aturannya juga berbeda-beda gitu. Mengikuti perkembangan eh, apa sistem bilangan modern saat ini gitu ya. Nah, ini nanti juga bisa dicoba ya masing-masing eh, menggunakan sempoa online. Itu yang berkaitan dengan sistem bilangan di Cina. Nah, sama seperti Babilonia kemarin yang kita itu disuguhkan gitu ya oleh artefak-artefak yang diperkirakan usianya ribuan tahun yang lalu ya. Di Babilonia ada apa kayak tabel Yale gitu ya, kemudian dan sebagainya ya. Kemarin kita sudah coba lihat ya walaupun lewat layar aja gitu. Misalnya batu-batu atau papan-papan yang isinya problem-problem yang beserta penyelesaiannya dan seterusnya gitu. Ternyata di Cina juga ada artefak yang sejenis gitu. Bahkan dia sudah berupa buku, sudah berupa buku, handbook begitu. Ya tentu mungkin kertasnya beda ya dengan kertas-kertas sekarang gitu ya. Tapi di buku itu ada 9 bab. Jadi buku handbook itu terkenal namanya adalah The Nine Chapters. Nah, itu usia buku itu diperkirakan sekitar eh, apa namanya adanya itu tahun 200 sebelum Masehi. Nah, ini dibagi jadi 9 bab besar ya, The Nine Chapters, yang itu berkaitan dengan eh, masalah-masalah ya yang mengandung konsep-konsep matematik, gitu ya. Jadi yang bab pertama itu tentang land surveying. Nah, konsep matematika apa aja yang ada di bab 1 itu? Nah, ini terkait dengan geometri dan juga pengukuran ya. Luas segitiga, luas persegi panjang gitu kan.
kemudian operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pecahan, itu ada di bab 1 gitu. Nah, kemudian di bab 2-nya ini berkaitan dengan millet and rice gitu. Jadi mungkin hasil hasil pertanian mereka gitu ya. Nah, tapi di situ mengandung konsep-konsep matematika seperti perbandingan, persentase gitu ya di bab kedua ini. Bab 3-nya ini berkaitan dengan distribution by proportion. Jadi udah mengenal konsep perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai itu udah ada di bab ketiga dari the 9 chapters ya. Di bab keempatnya udah ada akar-akar ya, square roots, cube roots, kemudian notasi limit ya, ternyata juga sudah dikenal di 9 chapters ini. Nah, tapi kalau kita lihat ini relatif muda kan, 200 tahun 200 sebelum Masehi. Kalau tadi yang sistem bilangan nih pakai Chinese counting rods itu di 2000-an sebelum Masehi ya. Jadi tadi saya katakan bahwa peradaban Cina kuno ini lumayan panjang gitu. Jadi selama itu ada banyak perkembangan konsep-konsep matematika gitu ya, kemudian dokumen-dokumen yang diwariskan gitu ke sekarang ke peradaban modern ini juga cukup banyak. Kemudian ada bab 5 ini tentang civil engineering, ada volume prisma, volume piramid, kemudian ada fair distribution of goods gitu ya, jadi tentang distribusi barang-barang. Nah, konsep matematika ini itu meliputi perbandingan ya, rasio, proporsi gitu. Nah, ada juga tentang excess and deficit. Jadi persamaan-persamaan linear, konsep-konsep persamaan linear ada juga di bab 7. Kemudian calculation by square tables. Jadi sudah ada persamaan simultan, matrix itu udah ada juga di kitab ini ya, The 9 Chapters. Dan terakhir di bab 9 itu ada tentang konsep segitiga siku-siku ya. Jadi mulai ke arah konsep teorema Pitagoras. Ini kayaknya saya sempat menyinggung juga ya tentang dalil Pitagoras, teorema Pitagoras. Pitagoras itu kan nama orang ya, yang dijadikan nama suatu konsep ya, dalil atau teorema Pitagoras ini. Padahal teorema Pitagoras ini itu jauh sebelum Pitagoras lahir itu sudah ada konsep-konsep yang mengarah ke arah sana. Tapi mungkin di patenkan gitu ya, kalau zaman sekarang namanya dipatenkan, disempurnakan oleh si Pitagoras ini sehingga namanya jadi teorema Pitagoras. Padahal peradaban sebelum itu ya, sebelum Pitagoras lahir pun udah banyak konsep-konsep yang mengarah ke sana gitu, yang berkaitan dengan segitiga siku-siku, berkaitan dengan hipotenus ya, sisi miring gitu kan, kemudian sisi siku-siku, triple Pitagoras itu udah ada dari kemarin dari Babilonia juga udah ada. Kemudian di 9 chapters di Cina kuno ini juga sudah dikenal juga seperti itu ya. Jadi ada banyak warisan-warisan dari peradaban Cina kuno yang diwariskan dan bermanfaat bagi perkembangan matematika modern saat ini ya. Di samping tadi sistem bilangan. Nah, kemudian ini yang agak lama juga sekitar 2800 sebelum Masehi, ini juga dikenal persegi ajaib ya, magic square. Mungkin kita sering main juga nih ya, kita bagaimana menyusun bilangan-bilangan kalau dijumlahkan secara horizontal, vertikal maupun diagonal itu hasilnya misalnya 15. Nah, ini udah ada juga ditemukan saat itu. Nah, bagaimana mereka menyelesaikan itu? Bagaimana menyusun bilangan-bilangan tadi sehingga hasilnya ajaib ya, vertikal, horizontal maupun diagonalnya itu jumlahnya 15 semuanya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi ada seperti biasa urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini tentu bilangannya sudah kita ini ya, sempurnakan dengan bilangan modern sekarang gitu ya. Kalau saat itu ini kita ambil ininya aja idenya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini kan urutan gitu ya. Nah, kemudian disusun bentuk diamond seperti ini. Kemudian
jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian ditukar nih, exchange ujung-ujungnya. 1 dengan 9-nya ditukar, 7 dengan 3-nya ditukar. Nah, kalau sudah seperti ini, kembalikan lagi ke bentuk square. Ya, jadi 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6. Nah, ini kalau misalnya dijumlahkan, baik apa namanya, horizontal, vertikal maupun diagonal, itu hasilnya adalah 15. Ya. Nah, yang selain magic square, ini juga di Cina kuno ini ada tentang Tangram. Kalau nggak salah kalian semester ini ngambil mata kuliah workshop matematika kan? Nah, di workshop itu mungkin uh, familiar ya dengan apa mainan ini ya, Tangram. Jadi menyusun puzzle tapi uh, apa namanya terdiri atas bangun-bangun geometris ya, kayak segitiga, persegi, persegi panjang gitu ya, jajar genjang dan seterusnya. Nah, mainan ini sudah ada sejak eh, zaman peradaban Cina kuno gitu ya. Nah, itu mungkin beberapa di antara konsep-konsep matematika yang sudah dikenal sejak zaman Cina kuno. Ini mau main Tangram secara online, nanti kalian bisa di scan ya, dieksplorasi. Tadi udah ada apa tuh video ya yang kalian nanti bisa eksplor video tentang perkembangan apa Chinese Counting Rods, kemudian tadi ada Abacus online, kemudian ini juga ada Tangram online. Nanti coba di ini ya dieksplorasi. Itu berkaitan dengan matematika di Cina kuno. Sebelum kita lanjut ke sejarah matematika India kuno, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau mau ingin disampaikan berkaitan dengan sejarah matematika di Cina kuno. Silakan. Nah, saya kemarin sudah terima ya nama-nama kelompok namanya yang akan presentasi nanti berkaitan dengan desain pembelajaran ya. Nah, ini sudah mulai renungkan gitu ya. Kita kemarin sudah belajar sejarah matematika Babilonia, kemudian hari ini belajar matematika Cina kuno, dan nanti sebentar lagi matematika India kuno. Nah, itu udah mulai dicari inspirasinya. Kira-kira mau menerapkan atau mengintegrasikan sejarah matematika yang mana nih untuk mengajarkan sebuah konsep matematika di topik tertentu atau subtopik tertentu gitu ya, atau mungkin problem matematika tertentu gitu ya. Mungkin agak sulit kalau harus satu bab gitu kan. Kalau misalnya diambil subbab atau subtopik atau mungkin permasalahan tertentu, nggak masalah. Di sini ada yang ingin disampaikan? Belum ya? Kita lanjut dulu ya ke Ibu, saya izin bertanya. oke, silakan Adinda. Apakah ada solusi dari waktu itu jika untuk mengatasi ini, Bu? Tidak ada, kan mereka belum mengenal angka nol nih. Bagaimana mereka bisa membedakan angka tersebut gitu? Oke. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan ya bahwa sejak apa namanya peradaban Cina ini kan lumayan panjang, ya. Yang tadi Chinese Counting Rods itu adalah masa-masa awalnya, ya, masa-masa awal gitu ya. Jadi benar-benar dia baru kenal sistem itu. Nah, ketika eh, menemukan masalah gitu, tentu mereka eh, mengalami perbaikan-perbaikan ya, mengalami perbaikan-perbaikan apa namanya hingga akhirnya yang tadi misalnya bingung nulis 1500 atau ya bilangan-bilangan serupa gitu ya. Nah, ada perbaikan-perbaikan gitu. Makanya nanti kalian coba simak ya di videonya. Ya, coba videonya bagaimana akhirnya Chinese Counting Rods itu mengalami evolusi gitu. Dan nanti ketika kita sudah sampai ke pekan depan ya mungkin sejarah Mesir kuno, sejarah matematika masyarakat Islam itu kan udah
bahkan nanti nih di India udah mulai ke arah angka 0 gitu ya. Nah itu eh, ketika mereka saling berinteraksi gitu ya, misalnya ada apa namanya kafilah dagang dan seterusnya gitu ya, kemudian mereka berinteraksi dan saling mempengaruhi itu konsep-konsep matematika itu. Tuh, jadi diserap, kemudian apa kalau budaya itu kan ada akulturasi, asimilasi dan seterusnya gitu ya. Nah, itu akhirnya makin memperkaya eh, apa namanya sistem-sistem atau konsep-konsep matematika yang tadinya terbatas gitu ya. Jadi nanti pada perkembangannya dia akan ada perbaikan-perbaikan seperti itu. Gitu ya, Bunda. Iya, Bu. Baik. Terima kasih. Oke. Nanti ini supaya saya untuk memastikan apakah kalian benar-benar nanti menyimak misalnya videonya gitu ya, dan juga cari tahu dari referensi yang lainnya di pertemuan berikutnya kita mungkin kalau ada waktu kita diskusikan gitu ya, bagaimana akhirnya solusi tersebut bisa uh, muncul gitu ya. Ada lagi? Oke, kita lanjut ya ke matematika bangsa India sekarang. Sudah terlihat ya, ini matematika bangsa India, ya, lebih khususnya India kuno. Ya. Nah ini juga sama seperti Cina, apa yang lumayan panjang peradabannya, India juga demikian. Jadi waktu pertemuan kemarin ya, waktu luring saya sempat bilang bahwa peradaban-peradaban itu biasanya berkembang di daerah-daerah yang dilalui sungai-sungai. Nah, India ini kan banyak kan sungai-sungainya ya. Kalau nonton film India tuh ada sungai apa, sungai Gangga, sungai apa gitu karena itu banyak sungai. Dan terbukti memang eh, di daerah-daerah seperti itu biasanya padat penduduk ya. India kan kayaknya sekarang kalau update info terbaru penduduk India itu melebihi Cina. Kan waktu itu Cina ya yang nomor satu paling padat penduduknya. Kalau sekarang kayaknya dia yang udah lebih padat daripada Cina. Gitu ya. Karena di sana ya apa, ada bisa berkembang kan banyak masyarakatnya karena di sana banyak sungai gitu ya. Nah, ini eh, kalau India sampai sekarang ada ya negara India gitu ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan apa namanya masyarakat atau peradaban Indus India kuno itu kalau sekarangnya meliputi India dan juga Pakistan. Karena kan udah ada Pakistan ya, ada India, Pakistan negara yang berbeda. Kalau dulu itu peradaban India kuno itu yang meliputi India dan Pakistan sekarang. Nah, peradaban Indus Civilization atau peradaban India kuno itu kadang-kadang juga dikenal dengan apa namanya nama Harapan Civilization. Harapannya bukan harapan bahasa Indonesia ya, harapan istilah katanya peradaban harapan, bukan bahasa Indonesia ini ada bahasa sana yang Harapan Civilization. Nah ini kapan itu eh, ada ya peradaban India kuno itu ya, sekitar tahun 2500 sampai 1700 sebelum Masehi. Nah, ini kalau kita lihat di petanya kan banyak refer-refer ini. Apa ini Gangga, Hatra refer, Indus refer, dan seterusnya. Nah, oke. Yang konsep matematika yang sudah dikenal sejak pada masa peradaban
India kuno itu diantaranya adalah sistem pengukuran, baik pengukuran berat maupun pengukuran panjang, ya. Nah, kalau kalian coba ke pasar tradisional gitu ya, masih ada tuh timbangan-timbangan tradisional ya. Misalnya beli telur 2 kilogram gitu ya. Oh, berarti timbangan yang dari kayak tembaga gitu, ada batu-batu tembaganya. Pernah lihat nggak? Anak zaman sekarang pernah lihat nggak ya timbangan kayak gitu? Kalau sekarang kan apa-apa udah digital ya, timbangan udah digital. Nah, sebenarnya kalau main-main ke pasar tradisional masih ada tuh. Ya, mungkin juga udah jarang juga sih ya. Di pasar-pasar tradisional, di warung-warung Madura biasanya tuh ada timbangan-timbangan yang pakai apa namanya mata-mata timbangannya itu kayak tembaga gitu. Tembaga-tembaga yang masing-masing itu kalau yang besar dia artinya 1 kilo, misalnya yang lebih kecil lagi ada yang 500 gram atau setengah kilo, lebih kecil lagi ada yang 1/4 kilogram atau 250 gram, ada yang apa 100 gram 100 gram yang kecil-kecil gitu. Nah, itu eh, ya sekarang masih digunakan ya oleh sebagian pedagang ya, walaupun ya udah kebanyakan beralih ke timbangan apa namanya digital, tapi kalau saya amati masih ada ya di warung-warung kelontong kan, warung-warung Madura gitu ya, atau di pasar-pasar tradisional itu masih pakai timbangan kayak itu, masih ada yang pakai. Nah, ini di India juga ternyata peradaban India kuno itu udah mulai dikenal ya. Jadi ada satuan-satuan pengukur berat nih, ada yang paling kecil, ada yang paling besar. Nah, itu paling kecilnya itu sekitar 0,856 gram ya. Kemudian yang paling berat itu mencapai 13,7 gram gitu ya. Nah, itu eh, mereka ini kan udah mengarah ke satuan baku berarti ya, ke satuan baku. Jadi udah punya standar sendiri untuk menghitung atau mengukur berat. Uniform System of Measurements gitu. Jadi udah ada ukuran-ukuran seragam ya, atau satuan-satuan yang mengarah ke satuan baku untuk berat maupun panjang. Ya, kalau skala kita panjang, kalau sekarang kayak penggaris ya umumnya kan skalanya tuh 1 cm ya. Skalanya 1 cm di penggaris itu kan, garis-garisnya itu jaraknya 1 cm. Nah, kalau dulu di India kuno itu skalanya itu adalah 1,32 inci atau sekitar 3,35 cm. Nah, skala yang seperti itu dikenalnya sebagai Indus inch. Jadi incinya orang India gitu ya. Incinya itu 1 incinya orang India itu sekitar 3,35 cm. Nah, itu udah dikenal dari zaman dulu nih ya. Ini artefak-artefak yang ditinggalkan ini untuk mengukur satuan panjang, di mana skalanya segini. Bisa dibayangkan ya 3 cm seberapa. Nah, ini yang menariknya ya adalah tentang keseragaman ini gitu. Jadi udah ada kesepakatan saat itu bahwa skala ukuran beratnya tadi segini, skala ukuran panjangnya untuk satuan yang bakunya itu segini gitu. Jadi mereka ketika mengukur atau menyatakan suatu ukuran itu eh, sudah ada kesepakatan. Jadi udah ada keseragaman, ini akan memudahkan mereka misalnya dalam melakukan transaksi, dalam apa namanya eh, ya menyatakan satuan panjang atau berat dari suatu barang misalnya gitu ya. Udah ada apa namanya ukuran-ukuran yang baku. Nah, em, di sini di peradaban India kuno juga ditemukan artefak berupa buku ya. Kalau di Babilonia kemarin ada buku-bukunya berupa papan-papan ya, berupa lembaran-lembaran. Di Cina ada The Nine Chapters yang fenomenal ya. The Nine Chapters tadi yang kita bedah apa aja sih bab 1 sampai 9-nya isinya apa aja. Nah, kalau di India itu mereka kan apa namanya eh, kenal yang dewa-dewa segala macam gitu ya. Jadi spiritualnya itu kental. Jadi buku yang ditinggalkan itu
berupa buku-buku religius gitu ya. Buku-buku religius di sini namanya adalah Sulba Sutras gitu. Nah, tapi di dalam buku religius tersebut banyak terkandung konsep-konsep matematika gitu. Jadi ada banyak kalimat-kalimat, potongan-potongan kalimat begitu ya, yang mengandung konsep-konsep matematika gitu. Di antaranya ini ya. The rock which is stretched across the diagonal of a square constitutes an area double the size of the original square. Ini sekitar 800 tahun 800 sebelum Masehi ada kalimat ini di buku Sulba Sutras. Ketika sebuah tali gitu ya dibentangkan melintang diagonal dari suatu persegi ya. Nah, ternyata itu khas ketika diagonal itu jadi sisi persegi yang lain, gitu ya, itu akan menghasilkan sebuah persegi yang luasnya adalah double the size the original square. Jadi 2 kalinya luas persegi asalnya. Ini menarik ya. Ada kalimat ini dalam sebuah buku religius gitu. Jadi mereka sudah mengenal konsep-konsep geometri ya, tentang diagonal persegi, tentang persegi lain yang dibentuk dari diagonal sebuah persegi ternyata luasnya adalah double atau 2 kali. Seperti itu. Nah, ini juga yang lebih kompleks lagi ada Akatyayana. Ya. Nah, ini juga sudah mengarah ke teorema Pythagoras. Jadi, the rock which is stretched along the length of the diagonal of rectangle, mirip-mirip yang tadi ya, produce an area which the vertical and horizontal sides make together. Jadi di sini ada persegi panjang ABCD gitu ya, kemudian kita buat diagonalnya begitu, diagonal BD. Nah, kemudian dari diagonal BD ini disusun sebuah persegi BDFE gitu ya. Nah, ini ternyata luas BDFE-nya ini adalah luas dari persegi yang disusun dari lebar persegi panjang tadi yang awal itu. Jadi luas ADYX, kemudian ini ada persegi AB QP ya. Kalau ini dijumlahkan luas persegi AD GX ditambah luas persegi AB QP itu hasilnya sama dengan luas persegi BDFP. Nah, ini udah mengarah ke teorema Pythagoras kan ya. Sebelum ya Pythagorasnya itu melahirkan dalil Pythagoras itu sendiri. Gitu ya. Jadi udah ada di Akatyayana Sulba Sutras. Nah, ini ada konsep-konsep lain juga yang ada di Sulba Sutra tadi, nilai pi gitu ya. Kemudian ada pendekatan ke nilai akar 2 yang bilangan irasional itu ternyata sudah dikenal juga di di kitab Sulba Sutra itu.
Nah, ini ada metode Sutra, circling the square gitu ya. Jadi ada persegi, kemudian ada lingkaran yang mengelilingi ini. Nah, nanti dari situ muncul konsep pi. Ya, jadi sebenarnya pi itu kan adalah ditemukan dari konsep keliling uh, lingkaran gitu ya, dengan perbandingannya dengan apa namanya uh, jari-jarinya ya. Nah, akhirnya ada nilai pi gitu. Nilai pi ini bukan 22/7 ya, bukan 22/7, bukan 3,14 ya. Jadi 22/7, 3,14 itu hanya sebuah pendekatan dari nilai pi gitu ya. Nah, jadi nilai pi ini juga sangat berguna kan bagi kita sekarang untuk beberapa konsep matematika pakai nilai pi ini. Nah, itu udah ditemukan. Nah, udah ditemukan konsepnya gitu dengan metode Sulba Sutra. Nah, kemudian akar 2 ini juga bilangan yang unik ya, bilangan irasional. Nah, akar 2 ini bagaimana uh, apa namanya muncul ya konsep akar 2 ini. Nah, ini ada dia menemukan si datas ini menemukan konsep bilangan akar 2 gitu melalui pendekatan-pendekatan geometris. Jadi ada persegi, kemudian dibagi-bagi jadi beberapa persegi panjang dan persegi yang lebih kecil itu sehingga di apa namanya dihasilkan konsep bilangan irasional atau akar 2. Nah, oke, terkait dengan sistem bilangannya, karena tadi cukup panjang, peradaban India kuno, nah ini juga mengalami beberapa evolusi bilangan-bilangan Hindu ini. Dari mulai Ifrah, kemudian Brahmi, kemudian Gupta, dan yang paling modern, ya maksudnya yang paling baru, yang paling muda adalah Nagari. Nah, kalau Ifrahnya ini ya mirip-mirip yang Cina ya, kayak garis-garis gitu kan. 1-9. Nah, kemudian dari Ifrah berkembang ke bilangan Brahmi. Nah, ini untuk 1, 2, 3-nya masih pakai garis-garis, 4-9-nya udah ada simbol-simbol tertentu. Nah, Gupta juga nggak jauh berbeda ya. 1, 2, 3-nya masih garis, 4-9-nya ada simbol-simbol tertentu yang beda ya simbolnya. Kemudian eh, akhirnya muncul yang paling baru itu bilangan Nagari. Dari 1-9 itu ada simbolnya masing-masing. Bahkan udah ada mulai muncul konsep bilangan 0. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat nanti kita ketika apa eh, besok belajar tentang masyarakat matematikanya masyarakat Mesir kuno, masyarakat Islam gitu ya. Nanti kita lihat gitu ya, irisan tahun-tahun gitu ya, eh, penemuan bilangan 0 ini gitu. Jadi yang tadi saya katakan mereka kan saling mengembara gitu ya, masyarakatnya saling bertemu gitu eh, untuk suatu kepentingan misalnya dagang dan seterusnya akhirnya saling mempengaruhi ini konsep-konsep matematika ini. Gitu. Jadi ini eh, bilangan Hindu ya yang berevolusi dari mulai Ifrah, Brahmi, Gupta sampai Nagari. Ya. Nah, ini terakhir ya berkaitan dengan sistem bilangan India kuno yang perlu diperhatikan, perlu diingat bahwa sudah ada simbol untuk angka 1-9 ya. Kalau tadi kan di Cina kuno itu masih saat pakai garis-garis gitu ya. Tapi kalau di India kuno, tapi yang udah paling modernnya ya, yang Nagari tadi itu udah masing-masing dari 1-9 itu udah ada simbolnya masing-masing gitu. Dan sudah mulai ada konsep 0 ya walaupun itu di akhir ya di Nagari tadi. Nah, kemudian juga sudah mengenal nilai tempat dan juga konsep desimal. Ya, mungkin itu apa namanya materi bilangan
sejarah matematika Cina kuno dan India kuno, ya. Nanti tadi ada beberapa hal yang saya lewatkan, nanti bisa dicek ya, bisa setelah ini saya kirimkan PPT-nya. Mohon maaf, ini apa namanya, anak-anak saya lagi pada flu gitu, pilek gitu, jadi eh, susah ini nggak bisa ditinggal. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Silakan jika ada yang ingin disampaikan. Ada? Belum ada Ibu. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan. Nanti minta tolong PJ-nya ingatin saya untuk kirim PPT-nya ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Makasih. Ya, sama-sama. Saya izin live ya. Assalamualaikum.